Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel saya, channel Bang Ronald Sebeni. Pada video kali ini, seperti yang teman-teman lihat di depan ini, ya kebetulan ada tetangga butuh bantuan saya untuk ganti konektor HP-nya. Tapi saya nggak punya alat-alat yang biasa saya pakai dulu atau semenjak saya di konter. Ya saya udah ada aktivitas rutin ya di luar dari konter. Ya dan kebetulan memang nggak ada alat-alatnya lagi. Saya hanya punya solder dan timah ini ya teman-teman ya, dan gunting kuku. Nah, bagaimana cara gantinya? Hanya menggunakan 3 barang ini. Nah, di sini karena memang udah copot ya. Nah, kebetulan sih ini pin dia kayaknya habis diganti ya, belum lama ya, sekitar sebulanan lah dicopot lagi, lari keluar ya, lari keluar. Nah, tapi pada video kali ini saya ingin sedikit berbagi metode yang saya gunakan ya, metode pemasangan konektor dengan alat seadanya ya. Metodenya seperti apa? Nah, saya nggak bisa ngasih tahu cara nyopotinnya, tapi saya ada papan ini ya, bekas stok saya lama dulu yang rusak ya, yang bekas rusak. Saya akan kasih contoh cara membukanya. Membuka konektor ini hanya menggunakan alat tadi ya. Ya, ini sifatnya urgent aja. Kalau memang pada saat proses penggantian ini agak berisiko seperti harus bongkar LCD atau apa, itu lebih baik dibawa ke toko tukang servis terdekat dekat rumah teman-teman ya. Ini hanya sifatnya urgent di handphone sendiri dan hanya ada tiga alat ini aja ya. Oke, kita langsung aja untuk mempersingkat waktu ya teman-teman ya. Saya lagi proses belajar untuk cara mengedit, tapi belum sempat sampai sekarang nih, makanya khawatir waktunya jadi kelamaan. Oke, kita langsung aja teman-teman ya. Nah, kalau saya ganti di bawah ini, mungkin teman-teman ya nggak bisa ngelihat ya. Ya kayak seperti yang saya bilang tadi, maaf sebelumnya saya masih belum sempat bisa edit, belajar edit ya. Ini saya kasih logam aja, logam lampu yang biasa saya buat kreativitas ini kan logam. Saya akan gunakan ini supaya teman-teman bisa lebih jelas ngelihatnya ya, proses penggantian seperti apa. Biasanya kalau ini kayak Xiaomi lama atau Smartfren, dia masih menggunakan papan cas ini buat charging ini ya. Dia masih bisa kelihatan atas bawah logam ini ya, teman-teman ya. Logam-logam ini masih kelihatan. Kalau yang seperti yang ada juga yang memang seperti ini kan, nih konektornya bawahnya nggak kelihatan teman-teman, dia hanya di atas saja. Tapi kalau yang ini atas kelihatan, bawah kelihatan, dan dia tuh hanya ada penyekatnya di sini, nggak nyambung. Nah, nanti kita sambungkan supaya lebih kuat. Nah, ini kan nggak ada ya teman-teman ya. Nah, jadi gampang proses penggantian. Nah, ini kita buka dulu penyambungnya teman-teman ya. Kita gunakan gunting kuku ya teman-teman ya. Nah, seperti yang teman-teman lihat sini. Nah, gampang robeknya teman-teman ya. Nah, ini kita gunakan untuk kaki. Nah, kita taruhkan di logam ini. Kita anggap ini meja di bawah. Tapi karena khawatir teman-teman nggak bisa ngelihat ya apa yang saya lakukan, saya deketin seperti ini supaya teman-teman bisa lihat. Oke. Nah, kita gunakan solder. Usahakan fokus mata solder ini fokus pada bidang apa yang kita mau ganti aja, jangan kena kayak mana-mana ya. Fokusnya pada itu aja, karena kita hanya menggunakan alat seadanya. Nah, ini kalau memang keras ya, kalau memang keras ini kita kasih timah dulu supaya lebih empuk, timah yang lama dari bawaan pabriknya, supaya pada saat kita panaskan solder ini dia langsung memuai lah, langsung jadi baru timahnya itu. Nah, seperti contoh kayak gini, ini kan udah ada jaraknya nih penumpangnya, kita agak tekan ke bawah solder ini, nanti dia naik ke atas kalengnya. Nah, seperti ini saya contohkan. Oke. Nah, ini kan sudah mulai membaru timah-timah lamanya. Nah, ini kita agak dorong sedikit teman-teman ya ke bawah. Kita tarik ke sini agar lebih agak rata ya teman-teman ya. Tarik ke sini lagi. Tarik ke sini lagi. Kita terusin aja sampai dicopot teman-teman. Nah, ini memisah dia. Terpisah antara tengah dan logam ini, yang plastik ini di tengah yang untuk masuknya itu dengan logam ini terpisah dia teman-teman ya. Nah, seperti yang teman-teman lihat ya, karena kita dorong dia naik ke atas ya. Nah, kita buka dulu. Oke. Nah contoh seperti ini teman-teman ya.
dia masih tetap aman ya pinnya ya. Nah pinnya ini 5 kan masih tetap aman. Usahakan untuk mata solder ini kan contoh aja, usahakan pelan-pelan fokus mata solder ini kepada bidang yang akan kita ganti, jangan sampai kena yang lain ya. Usahakan pelan-pelan. Ini kita kasih timah dulu deh ke mata solder ini kita, supaya timah-timah yang lamanya bisa memuai jadi baru, ngikutin timah yang baru ya, supaya yang lama ikut timah yang baru. Nah ini kita kasihkan di sini. Nah ini kita kasihkan di sini supaya kalau gini kan nggak ada yang rusak jalurnya, karena termakan sama karena ngikut dengan timah baru. Jadi insya Allah dia nggak rusak. Kalau memang udah pada dasarnya yang sudah dia punya pinnya rusak, ya memang udah rusak, mungkin terdorong terlalu keras mungkin ya. Nah ini karena, nah kita pelan-pelan kita lihat sini ya, seperti teman-teman lihat pinnya masih ada 5 ya. Seperti teman-teman lihat pinnya masih ada 5, nggak ada yang hilang ya, masih ada 5, nggak ada yang hilang. Proses cara mencopotnya kayak gitu aja teman-teman. Nah ini karena saya kasih contoh aja, karena yang bidang yang kita akan ganti ini memang udah copot ini yang punya orang ini, tapi pinnya masih ada 5 ya. Kita akan langsung tes, pasang, langsung dicas pakai powerbank ini. Teman-teman, ini cara, saya rasa dari cara pelepasan ini teman-teman udah paham ya. Dari cara dibuka dulu, lalu ditekan, kita kasih timah dulu sedikit-sedikit supaya lebih mudah proses pelepasan. Kita agak sedikit tekan menggunakan ya, kalau di meja ini di atas mejanya, kalau saya kan tadi kan di atas ini, supaya saya lari ke sini, ke sini dicopot naik ke atas ya. Selalu kita kasih timah di belakangnya supaya dicopotnya pin yang bekas tadi, plastik tadi teman-teman ya. Oke, kalau ada pertanyaan teman-teman bisa komen di kolom komentar. Insya Allah kita bisa berbagi pengetahuan dan wawasan kita dalam proses penggantian konektor ini di sana ya teman-teman ya. Nah di sini saya ada konektornya. Nah tapi usahakan sebelumnya kalau kita beli baru ini kan pin ini dia ada kuning, jenisnya namanya mikron. Kalau kita langsung solder ke sini, kemungkinan dia nggak kuat teman-teman, dia akan kurang menyatu dengan timah ya ke tempat yang lama ini. Usahakan dikerik dulu pakai karter atau silet atau benda tajam dan supaya digores-goresin. Kalau bisa kita kasih timah sedikit-sedikit ya supaya dia langsung bisa menempel ke sini ya. Kalau cuma dikerik aja ke sini bisa, tapi nanti pada saat proses perekatan seperti ini usahakan untuk untuk benar-benar matang ya, matang dalam arti di sini ya, antara pin ini, pin yang konektor ini ya dengan pin yang di bawah ini itu benar-benar menyatu. Oke, kalau menurut saya ini udah lurus ya. Saya biasanya saya cantum dulu ya, ini atas ini tempat tempelan kakinya saya pasang dulu sampai saya tekan ke bawah, karena ini mungkin kayaknya dia memang agak beda ya, karena banyak jenisnya konektor ini. Nah ini kayaknya agak kurang melebar ya kakinya, tapi saya potong aja yang arah tekukan ke bawahnya itu, jadi tinggal yang atasnya aja. Fungsi yang atasnya supaya tetap bisa diberikan timah ya, seperti ini diberikan timah. Ini kan dia sebenarnya kurang lebar ya teman-teman ya, nggak bisa, nggak cocok nih sebenarnya konektor ini, cuman dia bisa dipakai, hanya saja dia nggak bisa masuk ke lubang yang ini ya. Jadi maksudnya yang arah ke bawahnya itu saya potong jadi rata. Nah intinya yang penting pin ini nempel dulu, ya teman-teman ya. Nah baru ya, awalnya tadi udah jelas saya dicantum dulu kakinya, kaki yang ini, yang 4 ini ya, yang 1 sini, 2 contohnya, 3 ya. Usahakan timahnya itu tidak terlalu banyak teman-teman ya, hanya tidak banyak tapi matang, dalam arti matang sini benar-benar menyatu
Kalau misalnya terlalu kebanyakan dia bertumpuk, nanti takut dikhawatirkan pada saat proses penutupan casing belakang itu atau tempat buzzernya itu dia merenggang, dia nggak rapet. Nah, usahakan tipis tapi panas sehingga bisa merekat dengan merekat dengan baik ya teman-teman ya. Ini udah usahakan ya pin ini nggak nempel antara nomor 1, 2 atau sampai dengan 5. Usahakan nempel sesuai pin-pinnya ya. Nah, oke. Usahakan memang sesuai dengan penempatannya, 1 sampai 5 sesuai dengan penempatannya ya. Oke, ini 1, 2, 3, 4, 5. Oke ya. Kalau menurut saya sih udah ya, udah pas ini. Usahakan seperti itu teman-teman ya. Proses pemasangan ini memang sesuai dengan pinnya, kedudukannya lurus, sama-sama lurus ya. Nah, ini kita langsung tes saja teman-teman ya. Usahakan pada saat proses penyolderan timah dan solder tadi, pada saat proses pemasangan konektor ini benar-benar matang ya. Dari segi samping ini ya, saya ulangi lagi, dari segi samping ini memperkuat pegangannya ya teman-teman ya, supaya pada saat proses ditekan ke dalam, pada saat proses pengecasan itu nggak ngerusak. Ini benar-benar harus benar-benar matang ya teman-teman ya, benar-benar panas, matang. Nah, saya kasih contoh ya teman-teman ya. Ini power bank ya. Kalau Smartfren atau Xiaomi biasanya kalau dia connect, dia hanya sebatas logo, dia mati lagi karena nggak ada baterai, dia minta baterai. Nah, saya akan lihat dari lubang ini aja. Nah, tandanya indikator ini dia masuk teman-teman. Saya cabut ya, saya cabut, dia akan mati ya, karena kan nggak digunakan ya, otomatis dia akan mati, lampunya ini akan padam. Nah, nanti kita coba. Nah, ini padam ya. Pada saat kita colok, kalau normal itu dia akan mengisi seperti ini, dan di sini akan ada tampilan ini, dia mati lagi. Karena apa? Dia masuk karena nggak ada baterai. Dia masuk karena nggak ada baterai ya. Dia akan seperti restart ya, karena nggak ada baterai. Nah, sekarang kita kasih baterai. Nah, kurang lebihnya seperti ini. Nah, kalau koneksi baterai dia akan ngecas ya. Kita coba dulu. Nah, kita ulangi. Oke, intinya dengan sedikit pengetahuan kayak gini ya, mungkin bermanfaat buat teman-teman ya. Ya, sekedar sharing-sharing aja mengenai metode saya pada saat proses penggantian ya, yang sifatnya urgent. Nah, connect lampu indikator power bank. Nah, ini handphonenya yang udah kita kasih baterai. Nah, seperti yang teman-teman lihat, dia ngecas ya teman-teman ya. Oke. Nah, saya rasa cukup demikian metode proses penggantian konektor cas ini, hanya menggunakan solder, timah, dan gunting kuku ya. Ya, karena memang berdasarkan sifatnya urgent dan saya nggak ada alat-alat lagi. Ya, biasanya saya melakukan seperti ini ya, mungkin ya teman atau tetangga, dan dia lihat sendiri proses saya menggantinya karena saya nggak ada alat, dengan ada alat seadanya ya. Cuman nih seperti ini ya, mungkin berguna juga buat teman-teman ya, mungkin yang hanya punya yang punya solderan aja di rumah dengan timahnya, lalu handphonenya rusak ya. Biasanya nih bisa metode seperti bisa digunakan di handphone-handphone seperti Xiaomi 4A, 4X atau smartphone yang sifatnya ada papan cas seperti ini ya, papan cas seperti ini. Jadi metodenya ya seperti tadi, cara membukanya seperti tadi, cara pemasangannya seperti tadi. Usahakan benar-benar proses pelekatan timah solder dengan konektor tadi benar-benar maksimal, kuat ya teman-teman, supaya handphone kita ini jadi kuat pada saat dipakai kembali. Saya rasa cukup demikian. Apabila video ini bermanfaat buat teman-teman bisa share, like, dan di subscribe. Jangan lupa ketik loncengnya supaya mendapatkan notifikasi video-video terbaru yang saya buat ya. Nanti di video-video selanjutnya mungkin ada kreatif apa yang akan saya
buatkan video untuk saya share ke YouTube ini teman-teman ya. Oke, saya rasa cukup demikian ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.